Namaste, assalamualaikum teman-teman. Aku mau cerita soal takdirku. Dari aku kecil, mulai sekarang ini, aku udah cerita di video yang kemarin. Kalau aku itu bukan ibaratnya dari orang yang kaya, hidup saya itu bahagia, enggak. Saya itu ya banyak melakukan kesalahan, ya banyak dosanya. Apa saja yang terjadi sama saya itu, kalau dulu saya mikir saya ini korban dari kezaliman orang lain. Kenapa saya itu dibully, kenapa saya ini seperti ini, hidup saya menderita kok. Saya mikirnya seperti itu. Tapi kalau sekarang saya mikirnya, saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena saat ini saya bersyukur sama Tuhan bahwa ini loh versi terbaikku, ini loh aku yang diciptakan sama Tuhan, yang unik ini, paling unik, karena nggak mungkin ada yang sama kayak saya. Walaupun takdirnya sama, agak-agak sama, tetapi saya yakin takdir saya itu nggak bakal ketukar sama orang lain, dan saya itu tetap satu saya. Nah, sekarang ini apa yang di masa lalu saya, ibaratnya yang kepedihan, kesakitan, yang ancur-ancuran seperti itu, yang banyak dosanya itu, saya jadikan kekuatan. Saya jadikan itu sebagai keunikan saya. Itu semua datangnya dari Tuhan sebagai ujian, biar Tuhan itu mau saya berubah sedikit demi sedikit, agar saya itu mau memperbaiki diri. Saya itu dikasih hidayah berkali-kali, walaupun belum saya ambil, walaupun baru beberapa bulan ini saya ambil hidayahnya. Kenapa? Karena saya juga mikir, kenapa kok hidup saya gini-gini aja, gak berubah? Kenapa saya selalu ketemu orang yang negatif, orang yang toksik, orang yang gak baik, yang suka menjadi. Kenapa? Karena saya sendiri gak mau memperbaiki diri. Jadi ketika Tuhan ngasih saya hidayah, saya ambil. Kenapa? Karena saya ingin berubah. Karena Tuhan bilang, kamu mendekat ke saya, kamu kenali saya, baru kamu itu bisa berdiri dengan baik, hidup dengan lebih baik. Kalau kamu mau hidup lebih baik lagi, ketemu orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh cinta kasih, kamu yang diubah, bukan orang lain yang diubah, tapi kamu. Makanya ketika saya dapat hidayah, saya mantapkan hati, saya ingin berubah. Saya kenali diri saya sendiri, kelemahan saya, kekurangan saya. Saya jadikan itu jadi kekuatan, bahwa Tuhan ngasih saya keunikan tersendiri, beda sama orang lain. Saya bangga dengan kekurangan masa lalu saya, untuk bisa mengubah saya menjadi lebih baik lagi. Walaupun dulu saya dipandang sebelah mata, direndahkan, tapi dengan hidayah Tuhan ini, saya merasa saya itu lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena saya masih bisa merasakan hidayah dari Tuhan. Tuhan itu masih menyayangi saya. Saya mencari ilmu bukan dengan berguru atau dari kitab suci, karena saya itu Al-Quran juga kalau nggak pakai bahasa Latin saya nggak bisa baca. Tapi saya belajarnya itu dari alam, dari kehidupan saya, dengan bimbingan Tuhan. Sakit, pedih, perih, masa lalu saya cuma bisa bilang, oh ini takdir saya, ya Tuhan kasih, saya lepaskan, saya ikhlaskan, saya maafkan. Saya ingin menjadi lebih baik lagi.
dengan memperbaiki diri agar saya itu bisa ketemu orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang yang penuh cinta kasih. Tapi saya harus mengubah diri saya sendiri dulu. Tuhan ketika ngasih kita hidayah itu pasti ngasih kita lihat, ini takdir kamu, ini jalan kamu, ini masa depan kamu mau ambil atau enggak itu terserah kamu yang jalani. Kalau kamu mau ngambil takdir kamu yang udah dikasih tahu alam itu yang ngasih jalan, yang bersihin jalan kamu tinggal jalan, kamu jangan khawatir. Tuhan itu di belakang kamu, alam itu ada di belakang kamu buat dukung kamu tinggal jalan, jangan takut, percaya diri, jalani apa yang menurut jiwa kamu mau, hati kamu tenang. Agar apa? Agar kita itu menjadi lebih baik lagi. Tapi Tuhan itu juga mengajari kita, kalau kamu sudah dikasih kelebihan, kamu sudah dikasih kemampuan, dikasih ilmu, jangan ada sifat sombong, jangan punya sifat tinggi hati. Agar apa? Agar kamu itu gak lupa diri. Tuhan ngasih kamu jalan, itu kamu jalannya jalan benar, jalan lurus, untuk kamu itu berbagi ilmu, berbagi apapun itu dengan orang lain, agar orang lain itu sama kayak kamu. Saya kalau sekarang saya pengen bilang, saya ingin bantu orang lain. Kalau tidak bisa dengan materi, saya itu mau bantu orang lain itu dari hati ke hati, dari mental ke mental, dari jiwa ke jiwa. Agar apa? Agar mereka itu bisa kenal Tuhan, agar mereka itu tahu hidup di dunia itu buat apa. Agar kalau jiwanya, ruhnya kembali ke Tuhan itu keadaan suci. Kalau badannya, jasadnya kembali ke bumi itu keadaan suci, keadaan baik. Kita ini hidup sudah menyatu sama Tuhan, menyatu sama alam. Saya belajar itu juga dari alam, dibimbing sama Tuhan. Agar saya apa? Agar saya ingat cerita hidup saya ini bisa membantu orang lain. Di luar sana itu aku tahu banyak yang nasibnya sama kayak saya, diberi kelebihan sama Tuhan, tapi di dalam hidupnya dikasih cobaan, dikasih musibah, dikasih sesuatu yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Tapi hati yang hancur itu dibersihkan Tuhan. Biar apa? Biar hati itu bersih. Biar kalau hati bersih itu gampang kenal Tuhan, agar kenal jati dirinya. Setiap manusia itu punya takdir sendiri-sendiri, punya nasib sendiri-sendiri. Saya bisa merasakan yang orang lain rasakan, sama. Cuma bedanya sekarang saya bisa menghandle perasaan saya, bisa menghandle apapun yang datang ke saya. Agar apa? Agar aku balikan lagi untuk menjadi yang baik. Ibaratnya yang dulu nggak baik, sekarang itu aku jadikan baik. Ibaratnya dulu yang dikasih Tuhan, yang sedih, yang susah, yang apapun, itu yang sekarang saya jadikan kekuatan. Kalau saya dulu hidupnya diginiin, oh alam, sekarang aku ambil yang kamu kasih ke aku dulu, jadi kekuatan saya. Aku mau ini, kamu tinggal kasih jalan yang bagus, aku mau yang terbaik. Aku tahu gak cuman saya, masih banyak orang-orang lain di sana.
saya juga tahu. Karena apa? Karena saya itu bisa merasakan yang orang lain rasakan, bahwa ketika kita dikasih rasa sakit, rasa pedih, rasa apa, itu kadang kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan rasa sakit, masih menyimpan sesuatu yang gak baik di hati kita. Itu yang akan membuat kita itu merasa sok jagoan neon daripada orang lain, walaupun kita itu dikasih ilmunya cuma sedikit. Kenapa? Karena saya tahu di dunia ini yang ilmunya lebih tinggi, yang hidupnya penuh cinta kasih, hidup yang benar-benar sudah mengenal Tuhan, mengenal jati dirinya, itu orang itu bisa dilihat dari perkataannya, dari perbuatannya. Apa yang kita keluarkan dari tubuh kita ini, itu mencerminkan diri kita, yang bisa jadi energi yang bisa dibaca orang lain. Orang kalau ilmunya makin tinggi, itu nggak perlu ketemu sama orangnya, kita udah tahu dulu energinya. Kenapa? Karena